Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini kita sudah menginjak kepada bab yang kedua, yaitu tentang teks diskusi. Materi yang akan disampaikan hari ini adalah mengidentifikasi informasi teks diskusi. Dengan kompetensi dasar 3.9, mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Kada yang kedua adalah 4.9, menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang ke-1, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian teks diskusi. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri teks diskusi. Yang ketiga, mengidentifikasi informasi teks diskusi. Dan yang keempat, menyimpulkan teks diskusi. Anak-anak, pernahkah kalian berdiskusi? Ibu yakin kalian pernah melaksanakan diskusi. Kemudian, dalam diskusi itu, menurut kalian siapa saja yang terlibat di dalam diskusi tersebut? Nah, Ibu pun yakin kalian sudah mengetahuinya, yaitu ada pemimpin diskusi, ada moderator, kemudian ada notulis, dan ada juga peserta diskusi. Pada pembelajaran hari ini, memang kita tidak akan berdiskusi, tetapi kita akan mengidentifikasi teks diskusi. Untuk mengidentifikasi teks diskusi, marilah kita simak baik-baik teks diskusi di bawah ini. Silahkan kamu baca teksnya yang terdiri dari 4 paragraf. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, marilah kita identifikasi teks diskusi tersebut dengan melihat kepada ciri-cirinya. Setelah kita baca, ternyata ciri-ciri teks diskusi itu yang pertama adanya isu atau permasalahan. Yang kedua, ada pendapat yang pro atau yang mendukung. Kemudian ada juga pendapat yang kontra atau tidak mendukung. Dan pada bagian akhir dari teks tersebut kita temukan rekomendasi yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua, berdasarkan teks tersebut, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa teks diskusi adalah teks yang mengulas sebuah masalah dengan disertai argumen atau pendapat, baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Kemudian, kita akan mencari informasi apa saja yang dapat kita ambil dari teks diskusi tersebut. Yang pertama, coba kita perhatikan masalah apa yang ada di dalam teks diskusi tersebut. Yang pertama, isunya atau permasalahannya yaitu tentang sektor pendidikan di Indonesia. Yang kedua,
Adakah pendapat yang mendukung? Ternyata ada pendapat yang mendukung, yaitu sudah banyak sekolah-sekolah yang bermutu tinggi, mulai dari tingkat PAUD hingga universitas. Juga banyak orang-orang yang cerdas dan berprestasi. Yang ketiga adalah pendapat yang menentang. Pendapatnya adalah masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Pendidikan di Indonesia masih belum merata. Kualitas terbaiknya hanya ada di kota besar saja. Kemudian rekomendasinya adalah pemerintah harus lebih serius menangani hal ini agar kualitas pendidikan bisa dirasakan secara merata di seluruh penjuru Indonesia. Jadi kita bisa menemukan informasi yang terdapat di dalam teks diskusi tersebut. Langkah yang terakhir dari pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa menyimpulkan tentang teks diskusi yang tadi kita baca. Kesimpulan dari teks tersebut adalah pemerintah harus segera menangani sektor pendidikan Indonesia supaya pendidikan di Indonesia lebih berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. Nah, itulah anak-anak pelajaran hari ini mengenai cara mengidentifikasi teks diskusi. Sebelum Ibu tutup, silakan kamu perhatikan tugasnya, yaitu Ibu menyediakan sebuah teks diskusi, baca baik-baik, lalu kamu jawab soal-soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Itu pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.